Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Khotimah dari Prodi Agroteknologi Angkatan 2020 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya evolusi pada kuda. Evolusi pada kuda merupakan suatu contoh klasik evolusi morfologi yang sejarahnya ditelusuri dari catatan fosilnya sejak zaman Eosin di utara Amerika dan sedikit Eropa dan Asia. Fosil kuda termasuk cukup lengkap karena kuda hidup berkelompok dalam jumlah yang cukup besar sehingga meninggalkan sejumlah besar fosil dari zaman ke zaman. Kuda termasuk ke dalam ordo yang dikenal sebagai Perissodactyla atau hewan berkuku ganjil yang semua anggotanya memiliki kuku, berkuku serta sejumlah jari yang ganjil pada tiap kakinya. Selain juga bibir atas yang mudah bergerak dan struktur gigi yang serupa, moyang awal kuda modern berjalan dengan jari kaki yang melebar keluar, yang memudahkan mereka untuk berjalan di atas hamparan tanah yang lembut dan lembab di hutan purba. Ketika spesies rumput mulai muncul dan berkembang, paraquid mulai berganti makanan dari dedaunan menjadi rerumputan yang berujung pada gigi yang lebih kuat dan lebih awet. Pada saat yang sama, seiring mulai munculnya stepa, para pendahulu kuda pun perlu memiliki kecepatan yang lebih tinggi untuk melarikan diri dari pemangsa. Fosil kuda tertua yang dikenal yakni Hyracotherium. Fosil Hyracotherium yang ditemukan di Eropa pada abad ke-18 oleh Richard Owen yang diberi nama dengan Hyracotherium yang berarti binatang seperti Hyrax. Hyracotherium telah ada sekitar 52 juta tahun lalu dan telah tinggal di benua Amerika Utara. Hewan ini berukuran sebesar kancil atau anjing yang tingginya hanya sekitar 30 cm. Memiliki kepala dan leher dan tulang belakang lengkungan berbentuk tangguh yang relatif pendek. Diperkirakan kuda primitif ini memakan semak belukar apabila ditinjau dari struktur giginya. Giginya yang berjumlah 22 pasang dengan 3 gigi pada setiap gigi seri, 1 taring, 4 gigi premolar, dan dengan 3 gigi geraham yang hanya terspesialisasi sedikit untuk menggiling makanan. Kaki depannya terdiri dari 4 jari dan 1 rudimen, sedangkan kaki belakangnya mempunyai 3 jari dan 2 jari rudimen. Kuku kaki Hyracotherium tidak seperti anjing dan dilengkapi dengan kuku kecil. Lalu selanjutnya adalah Mesohippus. Pada zaman Oligosen sekitar 40 juta tahun silam, Hyracotherium mengalami kepunahan. Akan tetapi mamalia ini telah menurunkan keturunannya yang dinamakan Mesohippus. Mesohippus berukuran lebih besar daripada Hyracotherium. Struktur tubuh Mesohippus menunjukkan bahwa hewan ini telah beradaptasi dengan sangat baik untuk hidup di padang rumput. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah jari pada setiap kaki Mesohippus menjadi 3 jari setiap kakinya. Jari tengahnya juga lebih besar daripada jari-jari lainnya. Selain itu, hewan ini juga memiliki kaki yang lebih kuat dan lincah dibandingkan dengan Hyracotherium. Hewan ini memiliki leher yang agak panjang, pada mulutnya ditemukan beberapa gigi prageraham yang hampir berkembang menjadi gigi geraham. Gigi seperti ini tentu akan meningkatkan kemampuannya untuk mengunyah makanan. Lalu selanjutnya adalah Miohippus. Masih pada zaman Oligosen, Miohippus berarti kuda kecil, adalah genus kuda prasejarah. Miohippus tinggal di Amerika Utara selama zaman Oligosen, sementara generasi spesies ini hidup selama periode Miosen. Menurut Florida Museum of Natural History, diyakini Miohippus hidup pada Miosen, namun pernyataan tersebut salah. Penelitian yang lebih baru memberikan bukti bahwa Miohippus sebenarnya hidup pada zaman Oligosen. Miohippus lebih besar daripada Mesohippus dan memiliki tengkorak yang lebih panjang. Fosa wajahnya adalah lebih dalam dan lebih diperluas, dan sendi pergelangan kaki agak berbeda. Miohippus juga memiliki puncak ekstra variabel pada geraham atasnya, yang memberikan area permukaan yang lebih besar untuk mengunyah makanan ternak yang lebih ketat. Hal ini akan menjadi ciri khas dari gigi kuda selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah Merysippus. Pada pertengahan zaman Miosen, sekitar 25 juta tahun yang lalu,
hidup sejenis kuda yang disebut Merysippus. Spesies kuda ini diperkirakan merupakan keturunan dari Mesohippus. Seperti nenek moyangnya, Merysippus masih memiliki leher yang agak panjang dan khas. Diduga leher panjang ini berfungsi sebagai alat bantu saat ia merumput atau makan rumput, sehingga ia bisa merumput dengan tenang dengan posisi berdiri. Merysippus berkembang menjadi kaki yang panjang, agak berbeda dengan kaki yang dimiliki kuda zaman sekarang. Sekarang Merysippus telah punah. Penyebab kepunahannya diperkirakan akibat perubahan iklim besar-besaran yang mengakibatkan terjadinya zaman es. Lalu selanjutnya adalah Pliohippus. Kemudian sekitar 10 juta tahun yang lalu, semasa zaman Pliocene, kuda berkembang menjadi Pliohippus. Leluhur kuda jenis ini mempunyai satu jari atau satu tracak pada tiap kakinya. Pliohippus merupakan hewan monodaktil atau hewan bertracak tunggal sejati yang pertama dalam sejarah evolusi. Dan yang terakhir adalah Equus caballus. Nah, akhirnya sekitar 2 juta tahun yang lalu, kuda seperti yang kita kenal lah, yaitu Equus caballus, muncul sebagai makhluk yang lebih besar. Namun, sekitar 8.000 tahun yang lalu, spesies Equus ini punah di daratan Amerika Serikat dan tidak muncul lagi sampai orang-orang Spanyol membawa kuda masuk ke benua Amerika pada tahun 1400-an. Jari jemari pada nenek moyangnya telah berkurang jumlahnya sampai tinggal satu jari di setiap kakinya yang telah dilindungi oleh kuku yang sangat keras dan telah termodifikasi. Struktur kaki kuda zaman sekarang telah beradaptasi, bukan hanya untuk hidup di padang rumput, tetapi juga untuk berlari sangat cepat. Jenis kaki ini membuat kaki kuda dapat berlari dengan sangat cepat tanpa khawatir akan resiko terkilir. Evolusi kuda ini dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan dan perkembangan yang mengarah pada evolusi bentuk dan fungsinya. Antara lain, yang pertama, tubuh bertambah besar. Yang kedua, kepala bagian depan semakin panjang. Yang ketiga, leher semakin panjang sehingga gerakannya semakin bebas. Yang keempat, perubahan geraham depan dan geraham besar sehingga sangat sesuai untuk makanan yang berupa rumput. Yang kelima, anggota tubuh yang lain semakin bertambah panjang sehingga sesuai dengan gerakan untuk berlari cepat. Yang keenam, jari kaki mereduksi dari 5 menjadi 1 sehingga dapat mendukung gerakan ketika berlari cepat. Nah, selanjutnya aku akan membahas bagaimana terjadinya evolusi pada jagung. Menurut ahli biologi evolusi, jagung yang ada sekarang telah mengalami evolusi dari tanaman serelia primitif yang bijinya terbuka dan jumlahnya sedikit menjadi tanaman yang produktif. Biji banyak pada tongkol tertutup mempunyai nilai jual yang tinggi dan bahkan ditanam sebagai bahan pangan. Namun, nenek moyang tanaman jagung masih menjadi kontroversi. Ada 3 teori yang mengatakan tanaman jagung berasal dari popcorn, kerabat liar jagung Tripsacum, dan Teosinte. Mengeldorf mengatakan popcorn sebagai nenek moyang tanaman jagung merupakan tanaman liar yang terdapat di dataran rendah Amerika Utara. Teosinte merupakan hasil persilangan antara jagung dan Tripsacum. Namun, teori ini juga hilang karena tidak didukung oleh data sitotaksonomi dan sitogenetik dari jagung dan Teosinte. Menurut Weatherwax dan Mengeldorf, nenek moyang tanaman jagung berasal dari tanaman liar di dataran Meksiko atau Guatemala, namun teori ini juga tidak bertahan lama. Randolph mengemukakan bahwa nenek moyang tanaman jagung berasal dari kerabat liar tanaman jagung. Sebelum jagung primitif Teosinte dan Tripsacum ditemukan, tanaman liar jagung banyak digunakan dan dibudidayakan. Tetapi, menurut Longley, jagung merupakan mutasi dan seleksi secara alami dari Teosinte. Biji Teosinte terbungkus berbentuk buah yang keras. Komponen buah ini sama dengan buah jagung, tapi dalam perkembangannya terjadi evolusi, sehingga tidak terbungkus seperti Teosinte dan berubah menjadi tongkol.
Dobley dan Dorwiller melakukan penelitian dan menguraikan secara memetakan secara genetik dan kuantitatif trait Loci atau CLT. TJAL atau Teosinte Glume Architecture 1 yang menunjukkan kunci perbedaan teosinte dan jagung. Apabila CLT dari jagung, TJA1 ditransfer ke teosinte, intinya tidak berpegang erat dalam couple dan terpisah. Percobaan sebaliknya, TJAL teosinte ditransfer ke tanaman jagung, glume menjadi lebih induret dan berkembang seperti karakter teosinte. Penemuan fokus TJAL merupakan salah satu bukti evolusi dari bentuk teosinte menjadi jagung. Hal itu juga menggambarkan terjadinya perubahan adaptasi baru. Perkembangannya ditentukan oleh satu lokus dan proses perubahan itu merupakan bukti yang kuat. Gitlis dan Dobley mengemukakan bahwa jagung dan teosinte adalah dua subspesies dari Zeamyces. Tetapi pandangan ini tidak diterima secara luas oleh pemulia jagung. Beberapa ilmuwan tidak setuju dengan teori jagung berasal dari evolusi dan teosinte, dan lebih percaya teori jagung berasal dari kerabat liar jagung. Wilkes dan Goodman meringkas teori asal-usul tanaman jagung menjadi 4 aliran sebagai berikut. Yang pertama, evolusi jagung liar teosinte langsung menjadi jagung modern melalui proses persilangan dan fiksasi genetik atau genetic shift. Yang kedua, jagung dan teosinte berasal dari nenek moyang yang sama dan terpisah selama proses evolusi menjadi teosinte dan jagung. Yang ketiga, terjadi kemajuan genetik dari teosinte menjadi jagung. Keempat, terjadi persilangan antara teosinte dan rumput liar dan keturunannya menjadi jagung. Nah, jadi sekian penjelasan singkat evolusi kuda dan jagung menurut saya untuk memenuhi tugas biologi. Selebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.